video ini mungkin bisa membantu pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan, yaitu kenapa inverter saya nggak nyala kipasnya padahal sudah ditancapkan powernya di indikator juga udah nyala dan tombol juga pasti di on kan, tapi kenapa kok ini nggak nyala kipasnya gitu. Menjajal semua jenis merek inverter, atau di sini saya punyanya Tafware ya, power inverter Tafware yang mempunyai spesifikasi 1000 watt maksimalnya. Meskipun ini tulisannya 2000 watt, tapi ini kontinunya dia bisa sampai 1000 watt. Namun saat ini saya jarang sekali memakai di beban di 1000 watt, paling di bawahnya 500 atau mungkin jarang juga, paling 300 lah, 300 watt untuk beban saya. Ini saya beli yang versi 24 volt. Oke, menjawab yang belum tahu, yang tadi kipasnya yang nggak muter. Sebelumnya ini saya katakan smart inverter. Kenapa smart inverter? Karena dia kalau belum mendeteksi, punya saya ini dia kalau belum mendeteksi panas berlebih atau belum panas apalagi, atau belum ada beban, dia nggak akan muter kipasnya. Kipas pendinginnya tuh nggak akan muter di sini ya. Tapi kalau udah anget atau ada indikasi agak panas, dia akan muter. Dan putarannya tuh bukan hanya sekedar on off, tapi dia putarannya tuh bisa menyesuaikan. Jadi kalau misalkan agak hangat sedikit, dia baru muternya pelan. Tapi kalau udah panas, dia muternya baru maksimal. Jadi bukan hanya sekedar on off, bukan. Dengan catatan inverter yang kalian beli itu baru ya. Kalau kondisinya bekas itu saya nggak tahu, tapi kalau baru bisa saya pastikan, maksudnya kalau mau kipasnya muter untuk kasih beban atau istilahnya tunggu sampai ini agak hangat atau panas, nanti secara otomatis kipasnya akan nyala ya. Mungkin nggak sama semua jenis inverter, mungkin ada juga yang baru ditancepin baterainya langsung on, kipasnya tuh mungkin juga ada mungkin ya, atau mungkin nunggu saklarnya di on kan dulu baru kipasnya on. Jadi mungkin ada juga seperti itu, cuman inverter yang saya punya ini dia nggak seperti itu. Maka dari itu saya tambahkan kipas ini kipas komputer pakai USB, kipas laptop ya, maksudnya fan pad namanya aku juga lupa, kayaknya just gini, tak giniin ya. Jadi membantulah untuk pendinginan si inverternya. Terus inverter saya ini dia kalau mendeteksi low voltage atau voltasenya sudah menyentuh di angka sekitar 19 volt, ini kan inputnya 24 ya. Sekitar 19 volt, kalau dia sampai di situ indikatornya di samping ini ya, bukan di sini, bukan di MPPT, tapi indikatornya di samping ini jika sudah sampai 19 volt dia cut off. Tapi nggak tahu kalau pakai 12 dia cut off-nya berapa, saya nggak tahu. Tapi kalau di 24 dia cut off-nya 19 volt persis. Tapi yang indikator yang di samping sini, bukan di baterainya atau di mana, pokoknya indikator yang di samping sini. Oke, saya mohon maaf untuk yang sudah subscribe atau yang sudah like video saya sebelumnya. Yang kali ini saya mau update kondisi dari PLTS saya. Sudah lama nggak update karena ini sudah pindah posisi, yang sebelumnya di belakang sana di atas itu sekarang sudah di sini. Saya tunjukin sebentar. Yang tadinya di atas sana ya, sekarang sudah di bawahnya sudah ada dapur. Jadi harus kita putar, saya pasang di sini ya, pasang di sini, bongkar semua. Dan ada apa yang baru? Yang baru adalah ini bukan baru sih, maksudnya untuk yang mau ide seperti saya ini ya, untuk penataan aki 2 sel untuk 2 sel 24 volt ya, terus juga 12 volt, kayak untuk 4 aki. Ini aki motor mereknya Kayaba. Bisa lihat ide saya mungkin ya, untuk gambaran ide tempat aki. Ini cukup ya, aman lah, harusnya aman sih.
untuk aki ya. Terus update lagi apa? Oh ya, kondisi akinya masih bagus sih. Maksudnya airnya pun belum apa ya? Belum berkurang juga kayaknya. Maksudnya masih di atas upper level. Maksudnya masih di atas rekomendasi, itu masih di atas. Untuk air aman ya. Ini upload tanggal berapa? Ini tanggal berapa bentar? Tanggal 9 Mei. Ya, ini update tanggal 9 Mei. Untuk aki aman, masih belum ada tanda-tanda performa yang menurun ya, masih aman untuk aki. Terus apa lagi? Oh ya, yang sebelumnya saya nggak ada MCB, sekarang saya sudah ada MCB-nya. Ini saya pakai MCB mereknya V0, saya pakai 2 karena kalau saya pakai 1 itu saya pegang di sampingnya tuh agak hangat ya, jadi untuk memperkuat saya pakai 2. Seharusnya sih cukup ya, karena harusnya itu dia kalau 2 buah berarti sekitar 8 ampere ya. Harusnya sih cukup ya, karena sebelumnya itu dari atas ini, dari MPPT-nya tuh udah menyentuh di angka 5 ampere kemarin ya, sampai 5,3 atau 5,4 atau 5,2 ampere dari MPPT. Terus kalau ini kan 4,1, jadi mungkin panas juga, masih umum wajar. Jadi saya pakai 2 untuk memperkuat atau untuk membagi arusnya, jadi biar nggak panas ini. Soalnya kemarin saya pegang itu agak hangat. Kalau sekarang kayaknya udah enggak. Terus apa lagi? Untuk update-nya, bentar. Terminal masih sama ya, masih sama. Ini MCB-nya tadi hanya untuk memutus aliran itu inverter sama baterai. Jadi baterai ke inverter tuh saya kasih MCB itu MCB harus AC sih sebelumnya. Cuman ya nggak apalah, saya fungsikan sebagai saklar sih sebetulnya. Jadi kalau nggak fungsi secara mestinya ya nggak apa, yang penting saya bisa mensaklarnya gitu. Terus ini di sampingnya juga ada WiFi. Ini belum on sih, maksudnya belum, masih penataan. WiFi nanti juga nggak saya gunakan, tapi mungkin nggak pakai PLTS, pakai PLN biasa, karena PLTS-nya kalau malam dia off. Terus apa lagi? Udah ini aja, sama tambahan ini tadi kipas. Ya gitu tok sih. Untuk update konten sebetulnya sih masih agak bingung dan juga sibuk dan malas. Ya pokoknya inilah, kalau ada pertanyaan mungkin ya saya akan jawab sebisanya ya.